Waduh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Anandam Komputer. Kembali lagi bersama saya Ardi. Dan pada video kali ini kita ada review rakitan PC ya. Wah, yang bisa dibilang cukup gaming dan ya lumayan simpel lah. Ya, yang terakhir kali itu kita review rakitan di channel ini sekitar 2 bulan yang lalu ya. Wah, udah cukup lama itu. Ya, rakitan ini milik user kita ya, yang katanya itu mau dibuat untuk desain atau editing. Nah, desainnya itu contohnya buat untuk SketchUp, Lumion, Blender, pokoknya software editing yang berat-berat gitulah. Dan juga katanya itu mau dibuat untuk bermain game. Ya kala-kala kalau pas bosen atau pas ada waktu luang, jadi bisalah buat untuk main game yang keren-keren gitulah, yang berat-berat. Nah, untuk budgetnya rakitan ini totalnya itu mencapai 60 jutaan. Ya pokoknya nggak main-main. Wah, kata usernya biar nanti hasil pekerjaannya itu sesuai ekspektasi dan para customernya itu puas. Nah, mau tahu gak nih kira-kira part apa aja yang digunakan di rakitan PC ini? Oke, mari kita bahas satu persatu. Di rakitan ini, prosesornya menggunakan prosesor Intel Core i9 10900F. Ya, prosesor ini pokoknya sudah cukup mumpuni ya untuk pekerjaan desain editing seperti tadi. Karena prosesor ini mempunyai 10 core 20 thread dan memiliki kecepatan Intel Turbo Boost Max teknologi di 3.0 yang mencapai frekuensinya itu 5,1 GHz. Ya pokoknya udah cukup tinggi lah untuk prosesor sekelas Intel Core i9 10900F. Nah, selain itu untuk DCP-nya yang dibutuhkan pada prosesor ini itu hanya 65 watt. Jadi cukup rendah ya dibandingkan dengan prosesor Intel yang seri K, dia mencapai 125 watt. Ya, tapi bedanya untuk yang seri non K ini dia nggak bisa di unlock, sedangkan untuk yang seri K itu bisa di unlock atau overclock. Nah, untuk menjaga suhu CPU ini tetap stabil dan tidak panas, pada prosesor ini CPU coolernya menggunakan CPU cooler ini. Nah, selain bisa membuat suhu CPU tetap rendah, CPU cooler ini juga sudah support dengan RGB Mystic Light. Jadi untuk fan-nya di sini nanti kalian bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan kalian, yang nanti bisa bikin CPU coolernya ini tampilannya makin keren. Untuk motherboardnya yang dipakai di sini adalah motherboard MSI yang sudah cukup lumayan lah. Ini adalah kategori motherboard MSI yang seri menengah, yaitu seri Max Performance Gaming Z490 Gaming Plus. Motherboard ini adalah motherboard dengan soket LGA 1200 dan motherboard ini recommended untuk dipakai dengan prosesor Core i9. Nah, sedikit kalian ketahui, pada dasarnya motherboard Z490 ini diperuntukkan untuk Intel Gen 10. Tapi motherboard ini juga support untuk prosesor Intel Gen 11 Rocket Lake. Untuk memori RAM-nya di motherboard ini terdapat 4 buah slot DDR4 yang maksimal kapasitasnya mencapai 128 GB dengan maksimum speednya mencapai 5000 mHz dalam mode OC. Kemudian motherboard ini mempunyai 2 buah slot M2 PCIe Gen 3.0 dan juga SATA 3 6 GB per second pada masing-masing slotnya.
Nah, sehingga kalian nanti bisa pasang SSD M2 NVMe ataupun mau dipasang SSD M2 SATA. Nah, pada salah satu slot M2 nya ini MSI memberikan sebuah hatching atau yang disebut dengan M2 Seedfire. Ya, nanti bisa berfungsi supaya lebih aman ketika sewaktu-waktu SSD M2 nya ini mengalami throttling. Kemudian untuk slot PCIe nya di motherboard ini terdapat satu buah slot PCIe Gen 3.0 yang dikontrol oleh CPU. Ya, nanti untuk slot PCIe nya ini bisa support dengan PCIe Gen 4.0, tapi dengan syarat menggunakan prosesor Intel Gen 11. Dan dengan untuk Gen 10 dia hanya bisa menjalankan PCIe 3.0. Nah, kemudian masih ada satu slot PCIe lagi 3.0 kali 16 ya, yang di sini dikontrol oleh chipsetnya. Dan ada 3 slot PCIe 3.0 kali 1. Nah, untuk di bagian konektivitasnya motherboard ini dibekali dengan 2,5 gigabit LAN agar nanti bisa membuat koneksi jaringannya lebih cepat dan juga stabil. Nah, komponen yang berikutnya ini adalah memori RAM. Nah, agar tampilan PC-nya ini lebih keren dan juga mempunyai kapasitas yang besar, memori RAM yang digunakan di sini menggunakan memori Corsair Vengeance Pro RGB. Nah, dengan kapasitasnya di sini adalah 32 GB kali 2 ya. Yang jadinya nanti ada 64 GB untuk memori RAM-nya. Ya, karena untuk editing atau desain seperti itu memerlukan cukup banyak memori RAM ketika rendering. Wah, ini dia VGA Gigabyte. Ya, ini yang dipakai menggunakan VGA GeForce RTX 3080 Gaming OC 10GB GDDR6X. Ya, mantap. Ini untuk harganya di kisaran 30 jutaan. Nah, untuk spek singkatnya, VGA ini mempunyai core clock sebesar 1800 MHz dengan CUDA core-nya 8704, memori clock 1900 MHz, 10GB GDDR6X, dan mempunyai memori bus 320 bit. Dilihat dari fisiknya di sini VGA ini ada backlightnya ya di sini ya. Ya, jadi bisa sedikit melindungi komponen-komponennya di sini. Dan pada bagian samping ini ada logo gigabitnya. Ya, di sini terdapat lighting ya, yang nanti bisa kalian atur lightingnya ini dengan software RGB Fusion 2.0. Nah, untuk fitur yang menarik lainnya seperti DLSS, ray tracing nanti kita akan coba di akhir video. Oke, sekarang lanjut ke bagian penyimpanan. Pada rakitan ini sebenarnya penyimpanannya itu ada dua. Yang pertama di sini menggunakan SSD dan yang keduanya menggunakan hard disk. Nah, untuk SSD-nya di sini menggunakan SSD merek Adata SX 6000 Lite M2 NVMe dengan kapasitasnya ini 1 tera. Ya, mungkin usernya ingin kapasitas besar karena memang aplikasi-aplikasi yang digunakannya itu cukup banyak dan cukup memakan ruang untuk menginstalnya. Dan bisa juga karena ingin dipakai untuk jangka panjang, dia memilih kapasitas yang besar karena semakin besar kapasitas SSD M2-nya ini, maka TPW-nya juga semakin besar. Nah, untuk penyimpanan yang kedua di sini menggunakan hard disk dari Seagate yang Skyhawk 4 TB. Nah, sekarang kita lanjut untuk komponen yang selanjutnya. Dan di sini adalah power supply. Ya, untuk power supply-nya di sini menggunakan power supply dari FSP ya. Power supply ini tipenya Hydro G Pro 850 watt. Nah, power supply ini sertifikatnya sudah 80 plus gold ya. Udah lumayan lah karena memang perlu power supply yang bagus karena di sini menggunakan VGA-nya yang cukup tinggi ya, seri RTX 3080. Kemudian power supply ini juga memiliki 0 decibel zero noise. Jadi power supply ini nggak akan berisik ya atau senyap ya ketika load dari power supply ini lumayan tinggi.
Kemudian untuk tipe kabelnya di sini menggunakan tipe full modular. Ya, jadi dengan tipe full modular nanti bisa membuat manajemen kabelnya menjadi lebih rapi. Jadi hanya pilih aja untuk kabel-kabel yang penting yang mau dipakai di PC rakitan ini. Kemudian power supply ini juga memiliki kualitas yang cukup bagus karena power supply ini menggunakan 100% Japanese kapasitor. Ya. Dan selain itu ada fitur yang menarik di power supply ini, yaitu ada fitur eco ya. Dimana di sini ada saklar eco yang nanti jika di on kan power supply-nya ini fan-nya tidak akan menyala ketika load power supply-nya ini belum lebih dari 30%. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian casing. Nah, untuk bagian casing di sini yang dipakai menggunakan casing Gamestrom Makub 310. Nah, dilihat dari desainnya casing Makub ini terlihat cukup simple ya, karena di bagian depannya di sini hanya polosan saja. Dan untuk bagian set panelnya di sini casing ini menggunakan tempered glass yang cara buka tutupnya itu cukup gampang ya, karena di sini menggunakan sistem magnetik. Nah, tapi dengan sistem magnetik seperti ini sebaiknya lebih ekstra hati-hati ya, karena nanti takutnya bisa mudah lepas ya. Kemudian di bagian dalamnya casing ini juga sudah ada PSU covernya, dan untuk bagian slot PCI-nya di sini ini juga sudah cukup banyak. Kemudian untuk ukuran casing ini juga terlihat cukup besar ya, karena ini adalah casing dengan form factor ATX. Nah, untuk I/O portnya casing ini mempunyai I/O port yang cukup komplit. Nah, di sini ada jack audio, di sini ada USB 3.0 kali 2, ini ada tombol reset, power, dan lampu indikatornya. Karena ukurannya ini cukup besar, di bagian atasnya ini di rakitan ini ditambahkan 4 buah fan RGB ya. Ini adalah RGB fan dari PC cooler. Nah, fan RGB nya ini tapi sayangnya nggak bisa disinkronkan dengan software, jadi hanya seperti ini saja ya. Dan ya lumayan lah pokoknya buat rame-ramean dari buat PC ini ya, pokoknya gitulah. Dan yang terakhir di sini adalah operating sistemnya. Ya, di sini usernya membeli Windows 10 Pro 64 bit. Ya, di sini menggunakan Windows original. Nah, jadi itu saja ya untuk review dari apa saja sih isi dari rakitan kita kali ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk tes performa dari PC rakitan ini. Oke, yang pertama kita tes dulu untuk CPU-nya dengan software Cinebench R15. Oke, sekarang kita tes untuk GPU-nya dengan software yang sama, Cinebench R15. Nah, ini adalah hasil tes benchmark dari software Cinebench R15. Nah, di sini untuk skor CPU, resistor ini mendapatkan 2498 poin. Kemudian untuk GPU-nya mendapatkan 168,31 fps. Ya, menurut kami sudah cukup tinggi lah untuk skor CPU-nya ya. Oke, yang selanjutnya kita tes dengan software Cinebench R20. Nah, untuk hasil tes benchmark dengan Cinebench R20 ini, untuk skor CPU-nya mendapatkan 499 poin untuk single core-nya. Dan kemudian untuk skor CPU di multicore-nya dia mendapatkan 5902 poin.
Oke, dan untuk hasil tesnya dari SSD Adata NVMe ini, untuk kecepatan read-nya di sini mendapatkan 1858 MB per second. Kemudian untuk write-nya di sini mendapatkan 1191 MB per second. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game. Di sini kita coba untuk memainkan dua game. Nah, yang pertama itu ada game Call of Duty Modern Warfare, dan yang kedua ada game Control. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah review dari PC rakitan kita kali ini. Nah, dan jika kalian mau merakit PC seperti ini, kalian bisa langsung saja datang ke store kita Anandam Komputer di Jalan Kejayaan. Alamatnya saya taruh lengkap di bawah sini. Dan bisa aja kalian bisa beli lewat e-commerce yang tersedia di Tokopedia, Shopee, Bukalapak.
dan Blibli. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thanks for watching, see you next video.